Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar kawan-kawan? Saya harap kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa. Oke, kita tambahkan selawat juga kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Oke, kita masuk ke materi kita. Kali ini kita belajar tentang taharah menurut mazhab Syafi'i. Di video sebelumnya kita sudah belajar taharah menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Kali ini menurut mazhab Syafi'i. Taharah secara syar'i mencakup dua makna. Pertama, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Nah, di sini perlu digarisbawahi, maknanya adalah melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan sholat. Berarti di sini adalah berupa perbuatan, ya. Makna taharah sebuah perbuatan. Sesuatu di sini berupa wudu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran, najis atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudu dan mandi. Misalnya melakukan tayamum, mandi sunnah, ataupun berwudu saat masih dalam keadaan suci. Berarti di sini taharah maknanya tidak dibatasi hanya pada wudu dan tayamum. Mandi junub, mandi sunnah juga termasuk taharah, karena di sini taharah dimaknai sebagai sesuatu yang bisa membersihkan kita dari najis. Penjelasan dari definisi ini bahwa membasuh air pada wajah dan anggota badan lain dengan niat berwudu dapat dikatakan sebagai taharah. Jadi taharah merupakan tindakan seseorang. Sedangkan maksud dari atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudu dan mandi mengandung arti bahwa perbuatan tersebut juga merupakan taharah. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Artinya taharah merupakan sebutan atau nama dari perbuatan seseorang. Nah, perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang mensucikan diri dari hadas dan najis. Itulah yang dimaksudnya dengan taharah di sini. Akan tetapi, taharah seperti ini tidak berdampak pada bolehnya melakukan sholat. Pasalnya, dibolehkan sholat adalah karena telah terpenuhinya wudu yang dilakukan saat seseorang berhadas, atau yang disebut wudu pertama. Sedangkan wudu yang dilakukan saat seseorang sudah dalam keadaan suci, atau yang biasa disebut wudu setelah wudu, tidak berdampak pada boleh tidaknya melakukan sholat. Ya, di sini walaupun kita walaupun mandi juga disebutnya taharah, bukan berarti itu jadi menjadi syarat sahnya sholat. Nah, jadi syarat sah sholatnya tetaplah kita harus berwudu. Dengan taharahnya berwudu, bukan dengan mandi. Walaupun mandi juga disebutnya taharah, karena syarat sahnya sholat adalah kita harus berwudu terlebih dahulu. Demikian pula dengan mandi sunnah. Sebab yang menghalangi dapat dilaksanakannya sholat adalah keadaan junub, di mana cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Oleh karena itu, hal ini mesti masuk dalam definisi taharah, supaya hal-hal yang menjadi bagian dari taharah dalam arti seperti ini tidak tereliminir. Nah, jadi jangan salah memaknai taharah yang dijelaskan di sini. Kemudian makna kedua, di sini Imam Syafi'i memaknai taharah menjadi dua bagian. Di sini adalah makna keduanya. Taharah adalah menghilangkan hadas atau membersihkan kotoran atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu. Misalnya tayamum, mandi sunnah dan semacamnya. Di sini taharah diartikan sebagai semacam sifat maknawi yang berdampak pada munculnya suatu perbuatan. Nah, di sini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau taharah dimaknainya dengan sebuah perbuatan yang dibolehkannya untuk mengerjakan sholat. Di sini makna taharahnya lebih bersifat maknawi. Mungkin mirip-mirip seperti yang di video yang sebelumnya di mazhab Maliki, yang dimaknai taharah sebagai sifat maknawi. Jadi hadis dapat dihilangkan dengan wudu atau mandi jika itu adalah hadis besar, di mana arti menghilangkan atau dihilangkan didasarkan pada perbuatan seseorang. Sedangkan najis atau kotoran dapat dihilangkan dengan cara menyiramnya. Ini adalah makna taharah yang dimaksud. Nah, ini
Maksudnya adalah kegiatan menghilangkan najis dan kotoran, disebutnya taharah, dan berupa sifat dari najis dan kotor itu dihilangkan. Itulah makna dari yang dimaksud di sini. Adapun makna taharah yang pertama sebagai suatu perbuatan tidak lain merupakan makna kiasan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini taharah makna kedua lebih disifati sebagai sifat maknawi, yaitu menghilangkan hadasnya. Oke, baiklah, itu saja penjelasan taharah pada video kali ini. Silahkan ditanyakan jika ada yang ingin ditanyakan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.